ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang berjudul Syarh Sunnah. Pada kesempatan yang terakhir, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, telah kita baca keterangan dari beliau rahimahullah ta'ala bagaimana prinsip ahlu sunnati wal jamaah terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Setelah kita katakan pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum maratibus sahabah, tingkatan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dalam bab kemuliaan dan keutamaan. Secara umum mereka, para sahabat adalah generasi yang paling mulia dari generasi umat Islam yang pernah ada. Namun pada generasi mereka yang azani Allah wa iyyakum ada sebagiannya yang lebih utama dari sebagian yang lain. Dengan urutan dan keterangan yang telah kita bawakan pada pertemuan yang sebelumnya, walhamdulillah. Maka untuk melengkapi pembahasan azani Allah wa iyyakum, ada beberapa poin berikutnya yang diisyaratkan oleh muallif rahimahullah ta'ala pada ucapan beliau yang tertera dalam kitab ini, azani Allah wa iyyakum. Di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, salamatu qulubihim li ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alsinatihim lahum. Mungkin ada pengulangan untuk mengingatkan dan memberikan faedah bagi yang sebelumnya belum hadir. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersih hatinya, tidak ada rasa dengki terhadap para sahabat. Demikian pula lisan-lisan mereka tidak mudah mencela dan merendahkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi-generasi yang datang sesudah mereka para sahabat,
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului dalam keimanan, yaitu generasi pendahulu dari kalangan salafun salih, khususnya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wala taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau ya Allah memberikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, ini sifat generasi yang baik sesudah generasi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk para sahabat selaku pendahulu kita dalam bab keimanan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan hati-hati kita dari yang namanya kedengkian terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, sudah berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis yang masyhur yang sering berulang di sana Madinah azani Allah wa iyyakum. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini bimbingan dari Rasul agar kaum muslimin menjaga lisan-lisan mereka jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan atau membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan atau bahkan merendahkan sebagian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, ini prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan harus ditanamkan pada anak-anak kita yang azani Allah wa iyyakum sejak usia dini. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga dekat kita yang azani Allah wa iyyakum, jangan sampai ada kebencian kepada para sahabat. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, adam i'tiqadil ismah fihim. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat bukanlah manusia yang maksum. Ya. Ini juga harus diyakini ya kanibidina azani Allah wa iyyakum, dan perlu diperhatikan. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat bukanlah manusia yang maksum. Kalau dikatakan maksum berarti terjaga dari kesalahan. Kalau dikatakan maksum berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Kalau dikatakan maksum ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, semua ucapan dan perbuatannya selalu benar. Ya. Tidak demikian. Yang maksum hanyalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tatkala menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat, fahum basyarun mithluna, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Bisa jatuh dalam kesalahan sebagaimana layaknya umat manusia. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi menyebutkan di sana azani Allah wa iyyakum, dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian senantiasa dan akan selalu terjatuh dalam kesalahan baik di waktu malam maupun di siang hari. Hadis qudsi ini pertama kali disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kitabnya yang diajak bicara kali pertama dalam hadis itu tidak lain adalah
para sahabat. Kemudian berlaku umum untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup sesudah generasi para sahabat sampai nanti datangnya hari kiamat. Sehingga para sahabat masuk dalam keumuman hadis tadi, manusia biasa yang mungkin jatuh dalam kesalahan. Nah, hingga tidak boleh azani Allah wa iyyakum kita bersikap dulu terhadap sebagian para sahabat. Tidak diperkenankan bagi seorang muslim menjudukkan seorang sahabat siapapun dia azani Allah wa iyyakum melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba biasa. Tidak pantas seorang muslim menganggap salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi disejajarkan dengan Allah Rabbul Alamin. Ini bukan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga ketika kita jumpai azani Allah wa iyyakum adanya perasaan-perasaan mengunggulkan atau mendudukan para sahabat melebihi kedudukannya, maka tahan diri kita dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke jalan yang benar. Kita harus tahu dan kita harus yakin bahwasanya para sahabat basyarun mithluna, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Nah, walaupun demikian kita harus ingat dengan poin sebelumnya. Ketika menjumpai ada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, ya, kita harus beri uzur azani Allah wa iyyakum dan tidak mengurangi rasa hormat kita sedikit pun kepada mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Jangan mengambil jalan yang ditempuh oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka tahu kalau para sahabat adalah manusia biasa, namun mereka jatuh dalam sikap al-jafa, sikap tidak menghormati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kurang memperhatikan adab terhadap para sahabat, sehingga ketika menjumpai ada sebagian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in jatuh dalam kesalahan, langsung direndahkan azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau sampai ada para sahabat jatuh dalam dosa dalam pandangan mereka, langsung dikafirkan azani Allah wa iyyakum wal a'yadu billah. Dan itu ciri Khawarij, ciri firqah Khawarij azani Allah wa iyyakum al-intiqas fi haqqi sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Merendahkan dan meremehkan sebagian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, walaupun secara kelompok begitu, saat ini tidak ada yang mau disebut dengan Khawarij. Juga tidak ada yang menamakan kelompoknya dengan kelompok Khawarij. Tidak ada. Tapi secara pemikiran semacam ini, azani Allah wa iyyakum, merendahkan para sahabat, tidak menghormati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, masih diadopsi oleh sekian banyak kaum muslimin, disadari ataupun tidak, dan tidak lain itu merupakan benih kelompok Khawarij yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya azani Allah wa iyyakum terkait dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tabdi'u man intaqasa fi haqqi sahabah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memiliki keyakinan di antara ciri kebid'ahan, di antara ciri kesesatan seorang hamba, man intaqasa fi haqqi sahabah, ya, merendahkan dan tidak memuliakan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini perlu ditekankan azani Allah wa iyyakum, karena
pada permasalahan ini betul-betul fatal apabila seseorang salah dalam mengambil sikap. Karena seseorang yang merendahkan para sahabat, yang menjatuhkan kehormatan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, sejatinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pada hakikatnya ia telah hadmul lil Islam, berusaha menghancurkan Islam, berusaha tanfirun nas 'anil huda wal ilm, menjauhkan umat manusia, membuat umat manusia lari dari yang namanya petunjuk dari ilmu. Kenapa demikian? Karena para sahabat mereka adalah wasilah, perantara antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan generasi sesudah mereka. Ya. Dan apabila perantara tadi semisalnya azami Allah wa iyyakum direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, diinjak-injak martabatnya, otomatis umat manusia tidak bakal mau menerima ilmu dari mereka. Ya. Bagaimana mungkin menerima ilmu dari seseorang yang sudah diinjak-injak kehormatannya, yang dijatuhkan martabatnya, yang tidak lagi dihormati? Ya. Tidak mungkin. Allahu wa iyyakum. Dan itu secara tidak langsung kalau dimiliki oleh masing-masing dari kaum muslimin, hancur yang namanya Islam. Ya. Ketika para sahabat dihinakan di sana azani Allah wa iyyakum, tidak lagi dihormati, tidak lagi dijadikan sebagai rujukan untuk memahami Alkitab wa Sunnah, dikarenakan jatuh martabatnya, dikarenakan jatuh kehormatannya, maka otomatis masing-masing orang akan menyesuaikan dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Masing-masing orang akan memahami Alkitab wa Sunnah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada di antara mereka yang lebih condong dengan perasaannya. Jadilah kelompok Murji'ah. Jadilah kelompok-kelompok yang luas disani bejana azani Allah wa iyyakum, tidak ada ketegasan sama sekali terhadap bid'ah, kesyirikan dan semisalnya. Gitu ya. Sampai akhirnya karena condong dengan perasaannya, tidak ada yang salah. Ya, dalam rangka menjaga persatuan di kalangan kaum muslimin supaya tidak terpecah belah, supaya tidak ribut satu dengan yang lain, semuanya benar. Ya, kenapa? Faedahnya banyak jalan menuju Roma. Ya, terserah mau ke Roma lewat darat, lewat laut, lewat udara, yang penting sampai Roma. Gitu ya. Nah, banyak jalan menuju surga kata mereka. Ya. Mau jalannya Fulan, mau jalannya Alan, mau jalannya kelompok ini, mau jalannya kelompok itu, mau pakai firqah Khawarij, mau pakai Murji'ah, yang penting kan niatnya sama, ingin masuk surga. Tidak ada kelompok yang ingin masuk neraka, itu tidak ada. Ya. Sehingga nggak perlulah menyatakan dirinya yang paling benar. Gitu ya. Semuanya sama sudah. Itu jadinya salah satu contoh yang azani Allah wa iyyakum, kalau pemahaman para sahabat tidak dijadikan rujukan. Salah satunya dikarenakan kehormatan para sahabat dijatuhkan, direndahkan, tidak lagi dihormati. Azani Allah wa iyyakum. Kalau demikian modelnya, salah semua. Ya. Kalau demikian modelnya kita katakan, iblis juga benar. Karena dengan adanya iblis, umat manusia dapat ujian dan cobaan, dapat pahala. Iblis menjadi wasilah untuk umat manusia agar mereka mendapatkan pahala. Benar juga iblis itu dapat pahala juga akhirnya. Gitu ya. Hakala yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Satunya lagi yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan mereka memiliki temperamen yang tinggi, didukung dengan semangat yang menggebu-gebu, azani Allah wa iyyakum, semangat yang membara menegakkan Islam. Akhirnya mereka melakukan atau berusaha memaksakan agar ditegakkan syariat Islam tanpa memperhatikan rambu-rambu Islam itu sendiri. Azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga muncullah kerusakan demi kerusakan, muncullah mafsadah demi mafsadah, disebabkan mereka memahami Alkitab wa Sunnah semata-mata dengan semangat belaka, tanpa didasari
pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, hakala ya kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Satunya lagi, dikarenakan dia memiliki latar belakang malas beribadah. Kalau yang tadi ada perasaan, yang kedua terlalu semangat, yang ketiga malas ibadah. Jadi yang mudah dan gampang saja. Akhirnya yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Yang penting kita sudah syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mukmin, kamilul iman. Beres urusannya. Tidak perlu capek-capek sholat, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk haji dan semisalnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang penting sudah syahadat, selesai, dapat jaminan masuk surga. Nah, ini jadinya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika pemahaman para sahabat tidak lagi digunakan sebagai rujukan untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Salah satu penyebabnya dikarenakan kehormatan para sahabat, dikarenakan martabat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in direndahkan oleh sebagian pihak. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, dalam menyikapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, al-imsaku 'anil khawdi fima syajara bainahum. Ahlu sunnati wal jamaah menahan diri untuk membicarakan lebih dalam tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah menahan diri untuk membicarakan lebih dalam tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat. Kenapa demikian? Sadar syariah, menutup pintu agar jangan sampai kita kaum muslimin ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum merendahkan sebagian para sahabat. Kalau misalkan kita kemudian terlalu mendalami, berdalam-dalam dalam membicarakan fitnah yang pernah ada di masa para sahabat, akhirnya kita tahu ada pihak yang salah, ada pihak yang benar, kemudian kita salah dalam mengambil sikap ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian jatuh pada tindakan menyalahkan atau merendahkan para sahabat yang mungkin salah dalam beristihad ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk pelanggaran terhadap sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Nah, baik. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Terus bagaimana dengan apa yang pernah terjadi di kalangan para sahabat? Pertikaian yang pernah terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang mulia Talha. Kemudian yang pernah terjadi antara sahabat yang mulia Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jika ahlu sunnah wal jamaah ketika melihat dan menelaah apa yang pernah terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in terkait dengan masalah fitnah dan khilaf di antara mereka, ahlu sunnah wal jamaah meyakini, ya, mereka meyakini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan tentang kejelekan para sahabat pada masa itu. Ya, kalau kita baca sejarah, sekian banyak hadis ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sekian banyak asar yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat atau sebagian para sahabat ketika terjadi fitnah di antara mereka. Aktsaruha makdzubah, kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu, disusupkan oleh kelompok Rafidhah dan sebagian kelompok Nawasib yang memusuhi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, ada pula di antaranya yang muharrafah an wajhiha,
sudah dirubah-rubah. Secara asal kisahnya sahih, benar. Namun ada perubahan, baik dalam bentuk penambahan atau pengurangan. Seperti kisah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhuma pada masa Yazid ibnu Muawiyah. Ya, ini lanjutan dari khilaf yang ada antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika pemerintahan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian Al-Husain radhiyallahu taala anhu berangkat menuju Kufah, berangkat menuju Syam untuk menemui Yazid bin Muawiyah. Berangkat menuju Kufah dikarenakan terdapat kabar yang Madinah azani Allah wa iyyakum kalau ahli Kufah mau membaiat Al-Husain sebagai khalifah, pemimpin, dan mereka mengatakan kalau Al-Husain itu lebih berhak untuk mendapatkan kekhilafan daripada Yazid ibnu Muawiyah. Gitu ya. Asal kisahnya sahih. Namun banyak di situ kami Madinah azani Allah wa iyyakum perubahan, penambahan dari tangan orang-orang Rafidhah. Kami Madinah azani Allah wa iyyakum. Ada yang disebutkan ya kami Madinah azani Allah wa iyyakum ketika Al-Husain terbunuh. Ya, kemah istri Al-Husain dibakar dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Anak-anaknya dicincang dan semisalnya, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini disebarkan secara luas. Ya. Wa subhanallah, perubahan dari kisah tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum disusupkan dan berusaha dimasukkan ke dalam abnaul muslimin, generasi kaum muslimin, generasi muda di kalangan kaum muslimin, dikemas dengan kartun dan semisalnya. Itu mewujud di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau antum buka di internet misalkan, ya, video-video atau kartun-kartun yang mengisahkan kisah terbunuhnya Al-Husain, itu sekian banyak dijumpai kadibat wakarayat, ya, kedustaan, kemudian perubahan dari kisah yang asli yang demikian dilihat oleh abnaul muslimin, ditonton oleh abnaul muslimin. Mereka enggak paham hukumnya. Ini ya. Dilihat otomatis masuk dalam hati mereka yang disini azani Allah wa iyyakum at-tanaffus fi haqqis sahabat. Ya. Akhirnya muncul celaan terhadap Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya. Akhirnya muncul di Madinah azani Allah wa iyyakum pada hati abnaul muslimin kebencian kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muncul di Madinah azani Allah wa iyyakum kebencian kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dan anak keturunannya. Padahal beliau di Madinah azani Allah wa iyyakum mujtahid, termasuk ahli ijtihad, dan mungkin saat itu beliau salah dalam mengambil ijtihad. Sementara Rasulullah SAW mengkhabarkan apabila ada seorang hakim yang salah dalam mengambil ijtihad, falahu ajrun wahid, tetap mendapatkan pahala yang Madinah azani Allah wa iyyakum, dikarenakan usaha dia dalam berijtihad. Nah, ini kesalahan yang fatal yang Madinah azani Allah wa iyyakum. Dalam keadaan sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan juga memiliki sekian banyak keutamaan, termasuk katibul wahyi, termasuk penulis wahyu yang langsung ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadza yang Madinah azani Allah wa iyyakum. Itu hadis-hadis yang menceritakan tentang kejelekan atau kekurangan sebagian para sahabat. Diyakini kebanyakannya dusta atau dirubah-rubah dari nas aslinya. Amma sahih min, adapun kisah yang betul-betul sahih, ya, secara sanad sahih. Kemudian secara matan, secara isinya tidak ada perubahan, tidak ada sisipan dusta yang Madinah azani Allah wa iyyakum. Fahum ma'dzurun,
Maka ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwasanya para sahabat semuanya mendapatkan uzur. Li'annahum mujtahidun. Karena semuanya adalah ahlul ijtihad. Ahlul ijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala, yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Hakada ya sanadina azani Allah wa iyyakum. Terlebih lagi ya sanadina azani Allah wa iyyakum yang harus kita pahami bersama supaya tidak ada kedengkian dalam hati kita terhadap para sahabat yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Berbeda kondisi zaman para sahabat dengan zaman kita saat ini. Khususnya dalam masalah al-akhbar, berita. Kalau zaman sekarang komunikasi, Masya Allah, betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di Indonesia dengan mudah ya mendengarkan, melihat berita-berita yang ada di mancanegara, melihat berita di Timur Tengah, ya. Kemudian gejolak yang ada di Yaman misalkan, tahu kan gitu ya. Nah, tanpa menunggu 1 bulan terlebih dahulu, pasukan berkuda membawa obat, kan gitu ya. Nah, kalau dahulu zaman para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in betul-betul minim. Ya. Fasilitas komunikasi pada zaman tersebut di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Tidak ada handphone. Ya, tidak ada internet saat itu. Gak bisa mereka cross-check berita, ya, meneliti berita yang tadi bidina azani Allah wa iyyakum dengan cepat. Apa akan lihat misalnya kata kabar kepada Muawiyah kalau Ali demikian langsung ditelepon. Sahabat Ali apakah benar demikian? Kita yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Ya. Sudah komunikasinya semacam itu. Kemudian banyak janazah, banyak penyusup di kalangan para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in dari kalangan kaum munafikin, zindi. Orang-orang khawarij banyak bermain saat itu. Di kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga demikian. Di kubu Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu juga demikian. Ya. Bukti paling nyata yang diberikan azani Allah wa iyyakum pada waqa'atul Jamal, perang Jamal antara sahabat Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Awal mulanya tidak ada keinginan untuk berperang. Ya. Tidak ada keinginan untuk berperang. Ketika malam hari diberikan azani Allah wa iyyakum, ya, pasukan yang menyertai Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur, kemudian pasukannya Ali juga demikian tidur. Ya. Dan kondisi lampu saat itu beda dengan zaman sekarang. Sekarang lampunya Masya Allah malam tetap terang seperti siang. Kalau dahulu gelap, yang gitu ya. Melihat ketenangan semacam ini, orang-orang Khawarij tidak ridha izin Allah wa iyyakum. Mereka akhirnya punya kesepakatan. Sebagian menyerang kepada pasukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagian yang lain menyerang Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba terjadi penyerangan, otomatis masing-masing pihak berburu sangka dengan pihak yang lain. Loh, tapi katanya tidak ada perang, tiba-tiba ada penyerangan kan gitu. Akhirnya terjadilah peperangan yang tidak diinginkan di sana azani Allah wa iyyakum. Nah, itu contoh nyata banyaknya penyusup di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Juga ketika kisah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala an juga demikian. Ya, kabarnya ketika Al-Husain radhiyallahu taala an masih berada di Al-Haram Al-Makki, ya, di Madinah saat itu. Kemudian beliau mengirim Muslim, ya, ke wilayah Kufah karena dapat kabar kalau orang-orang Kufah mau membaiat Al-Husain, kami sana terbukti benar. Karena gubernurnya saat itu gubernurnya An-Nu'man ibn Bashir. Ya. Ketika dilihat ke orang-orang Kufah ada gelagat pemberontakan menurut Yazid, dicopot gubernurnya Nu'man ibn Bashir dicopot. Ya. Diganti dari Madinah azani Allah wa iyyakum dengan Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad ini tipe pemimpin yang haram dan tegas. Kalau ada pemberontakan, langsung disikat. Ya. Nah, begitu melihat
gejala-gejala yang demikian, langsung gubernur yang baru memberikan ancaman. Barang siapa yang mau membaiat Al-Husain, maka istri-istrinya akan menjadi janda dan anak-anaknya jadi yatim piatu. Gitu ya. Nah, dalam keadaan utusan Al-Husain sudah mengirim surat. Suratnya belum nyampe ke Al-Husain, sudah berubah kondisinya. Nah, itulah awal mula fitnah yang terjadi azani Allah wa iyyakum. Kondisi-kondisi yang demikian yang terjadi azani Allah wa iyyakum, ya, dengan melihat sejarah perlu untuk diketahui. Yang dengan itu kita bisa memperhatikan dan membersihkan dan menghindarkan hati kita yang terjadi azani Allah wa iyyakum dari kebencian terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini terkait dengan hadis yang menyebutkan kekurangan atau kejelekan sebagian para sahabat. Yang umumnya terdapat kedustaan di situ, ada punya sahih, maka mereka semua mendapatkan wudu. Ada pun ibadina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita menjumpai ada di kalangan para sahabat yang jatuh dalam dosa, tidak lagi dalam posisi hadiah, betul-betul jatuh dalam dosa. Tetap bagi kita ya ibadina azani Allah wa iyyakum tidak diperbolehkan merendahkan mereka. Seperti kita jumpai, ya, kisahnya Mistah, ya, kisahnya Mistah ibadina azani Allah wa iyyakum radhiyallahu ta'ala an. Beliau ini termasuk para sahabat yang dikenai hukum had rajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul jatuh dalam dosa zina. Kan gitu ya. Bagaimana jika kita melihat ada sebagian para sahabat yang jatuh dalam dosa? Ingat prinsip yang sebelumnya. Ya, adamu i'tiqad al-ismah lahu. Ya. Kita yakin kalau mereka bukan manusia yang maksum, manusia biasa, mungkin terjatuh pada tindakan dosa. Nah, terus bagaimana dengan dosa yang muncul dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini imma dzanbun fattaramin, mungkin itu adalah dosa yang sudah bertaubat darinya. Seperti Mistah ini, ya, dia sudah bertobat dari dosa zinanya sehingga dia rela dirajam oleh Rasul dan sebagian para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sebagai tebusan dari perbuatannya. Demikian pula kisah seorang pemuda di kalangan Ansar yang asaba qublatan min imra'ah, mencium wanita. Ini kalian dosa apa enggak ini? Hah? Atau bukan dosa? Ya lagi, dosa. Asli dosa yang kami bilang dari Allah wa iyyakum. Ya. Ternyata fastabamin. Laki-laki tadi menceritakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ditanya, apakah engkau salat bersama kami? Ya. Dia mengatakan, iya. Terhapus dosanya yang kami bilang azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia diminta untuk merubahnya salat sunnah. Nah, ini dosa yang sudah pelakunya sudah bertobat darinya. Wa imma dzanbun maghfurun bisa biqati fadlihi, atau dosa yang melebur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya kebaikan dan keutamaan mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Contohnya seperti kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hendak membentuk kota Makkah. Membocorkan rahasia Rasul, dosa yang terjadi azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan ketika dijumpai Hatib bin Abi Balta'ah yang menjadi pelaku, ya, bocornya rahasia tadi yang terjadi azani Allah wa iyyakum, sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala langsung mengatakan, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan saya wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, biar tak penggal lehernya munafik satu ini. Dicegah oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa ma yudrika ya ibn al-Khattab la'alla Allah qad ittala'a ala qulubi ahli Badr. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jangan tergesa-gesa wahai ibn al-Khattab.
Allah Subhanahu wa taala sudah melihat hati-hatinya para peserta perang Badar. Saat itu Hatib bin Abi Baltaah termasuk peserta ahli Badar. Peserta perang Badar. Allah wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua peserta ahli Badar, "I'malu faqad ghafartu lakum." I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sesuai kehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dosanya yang kecil tadi itu terampuni. Allah wa iyyakum, dikarenakan keutamaan yang sedemikian besar yang mengalahkan dosa-dosa. Sehingga tidak ada celah bagi kita Allah wa iyyakum untuk menjatuhkan para sahabat. Sekalipun yang muncul dari mereka adalah perbuatan dosa. Sehingga Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hati yang bersih dari segala bentuk kedengkian terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Karena itu termasuk ciri-ciri kesempurnaan iman seorang hamba. Dan termasuk ciri-ciri kemunafikan bughdul ansar, benci terhadap sahabat Ansar. Jadi kalau ada benih-benih kedengkian, kebencian atau merendahkan sebagian para sahabat, ingat itu termasuk tanda kemunafikan. Sedini mungkin dan sesegera mungkin Allah wa iyyakum kita hilangkan benih-benih yang merusak tersebut dari hati kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun pembahasan bab yang berikutnya terkait dengan salat di belakang para penguasa, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.